Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah ponzi lagi. Ya, pastilah money game ini ya. Hebatnya ponzi ini dipopulerkan salah satunya oleh seorang ustadz. Iya, dia ngakunya ustadz ya. Tapi ustadz ini selama ini mainnya money game ponzi terus. Dan termasuk salah satu leader dari money game ponzi VTube, yang juga akan jadi target pemeriksaan Bareskrim Polri dia. Ya. Anda boleh cek dah, yang namanya Midan Anies ini atau Sandikala, dia memang, dari permainannya semua money game gitu. Anda boleh cek lah dari channel-channelnya dia, selama dia belum hapus ya. Nah, kali ini dia termasuk salah satu orang yang mempromosikan money game ponzi baru, Umeta. Kalau ada yang bilang Umeta ini umurnya sudah 1 tahun lebih, nanti saya akan buktikan itu bohong. Ya, belum, baru 3 bulan. Ya, dan sebentar lagi juga akan mati. Ya, jadi kalau Anda yang kena cipwa gitu ya, yang dikasih tahu Umeta ini sudah 1 tahun lebih, nanti saya buktikan bahwa belum 1 tahun, baru 3 bulan. Ya, yang sebentar lagi juga akan mati. Lagian pula, dia tidak ada izin dari OJK. Ya sudah pastilah masa money game ponzi dapat izin dari OJK dan SWI, kan nggak mungkin ya. Nah, Anda kalau masih masuk di sini, apalagi yang mempromosikannya ini, yang dulu tanda kutip menjamin VTube itu bukan ponzi, sampai sekarang nggak nyala-nyala lagi tuh. Tapi Anda masih percaya sama yang namanya Midan Anies atau Sandikala ini, ya Anda bebek super dungu. Oke lah, saya bahas saja ya mengenai Umeta ini. Tapi sebelum saya bahas Umeta ini, saya review sedikit mengenai konten yang baru kemarin gitu. Baru kemarin saya review, mengenai NFT yang dibeli waktu itu sekitar 42 miliar rupiah, yaitu cuitan pertama dari Jack Dorsey, yaitu co-founder dari Twitter. Dia dibeli oleh Sina Estafi, orang Iran gitu ya, pengusaha kripto pula. Jadi lucu nih ya, pengusaha kripto tapi kejeblos gitu ya, beli NFT. Iya, kenapa saya bilang kejeblos? Anda bisa lihat di video saya kemarin, Anda bisa lihat di sini di video saya ya. Di situ saya terangkan dia beli NFT cuitan pertama dari Jack Dorsey, co-founder Twitter ya. Bentuknya cuma teks biasa, cuitan kok. Sekitar 42 miliar rupiah pada waktu itu. Tapi terakhir dia mau jual, dia minta 689 miliar. Sampai hafal saya tuh ya, 689 miliar. Dia bilang kalau berhasil laku 689 miliar, separohnya dia akan sumbangkan ke badan sosial sebagai amalnya dia. Tapi apa yang terjadi? Cuma ditawar 4 juta rupiah. NFT yang dia beli sekitar 42 miliar rupiah, ketika mau dijual dengan harga 689 miliar, cuma ditawar 4 juta rupiah. Ini pengusaha kripto gitu ya, bisa kejeblos. Hebat itu Sina Estafi. Anda lihatlah video saya. Nah, ini Umeta yang saya bilang money game ponzi dari Ustadz VTube Midan Anies atau Sandikala ini, yang memang sudah kesohor lah mainannya, dari ujung ke ujung selalu money game terus gitu ya. Lah, menjanjikan investasi di NFT yang keuntungan hariannya tetap. Mana ada NFT yang kita beli bisa menghasilkan keuntungan tetap? Gak ada. Dan menjamin pada titik tertentu pasti dapat sekian. Lah, orang NFT yang 42 miliar aja cuman ditawar 4 juta. Loh, kok ini ada NFT yang setiap hari penghasilannya tetap, pada titik tertentu pasti dapat segitu. Di situ saja kalau Anda ikut, Anda benar-benar bebek super dungu.
Catat ya, bebek super dungu. Lagi pula NFT ini yang di Umeta ini ditawarkan secara berjenjang. Secara member get member. Member get member atau MLM nggak salah selama MLM itu memberikan bonusnya itu berdasarkan pembelian, bukan berdasarkan perekrutan. Sedangkan Umeta ini seperti halnya money game Ponzi lainnya memberikan bonus perekrutan bebek dungu atau penjerumusan bebek dungu berdasarkan perekrutan, bukan berdasarkan pembelian. Memang sih dia beli NFT, tapi pembelian itu sekaligus dengan perekrutan ini. Sudah saya sering jelaskan lah ya yang namanya ciri-ciri piramida. MLM yang tidak benar juga ada yang sistemnya piramida atau money game. Tapi kalau MLM yang benar, yang dia rekrut kemudian membernya setiap bulan ada beli, misalnya pasta gigi, parfum atau apapun, lah itu multi level. Ada barangnya, ya. Dan pemberian bonusnya sesuai dengan pembelanjaan. Ini bukan, ini masuk skema piramida seperti yang diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan nomor 70. Ini melanggar. Sudah pasti ini tidak ada izin dari SWI. Pasti. Oke? Nah, saya cepat saja ya, saya nggak mau bahas sampai bagaimana dia dapat bonus perekrutan. Nggak usah lah ya, nggak usah. Percaya saya aja. Nah, di sini ada beberapa contoh ya. Yang saya dapat ini contohnya yang paling murah nih, NFT-nya dijual Rp54.900. Yang dalam beberapa hari Anda bisa dapat berapa itu? Rp146.250. Untung 200% kira-kira. Untung 200%. Dan pasti angkanya segitu. Nggak mungkin kan, NFT kan Anda sudah tahu, sudah saya sering bahas ya. Saya nggak usah bahas satu persatu ya. Kemudian NFT yang dijual yang paling murah tadi 54.900, ya bentuknya yang beli itu semua dapatnya sama. Lagian juga bukan NFT betulan gitu ya. Coba dah kalau Anda yang ngerti NFT masuk sini beli, Anda bisa tahu bahwa ini bukan NFT betulan. Dibohongin aja, Anda cuman beli gambar gitu ya, yang katanya nanti dalam waktu beberapa hari bisa jadi sekian. Kena tipu Anda kalau. Nah, ini langsung cepat lah ya. Ini ada yang paling mahal itu berapa tuh? Yang paling mahal 67.842.000. Nah, yang mau masuk situ bebek super dungu. Walaupun di situ katanya habis terjual. Bukan habis terjual sih, nggak ada yang beli. Cuman supaya nggak malu dia bilang habis terjual. Iya tuh, 67.842.000. Yang kalau dalam beberapa hari dia bisa jadi berapa itu? 898.128.000. Cipua banget gitu ya. Hampir 1 miliar. Gila. Hebat ini Umeta nih. Nah, yang hebat bebek super dungu yang mau ikut ini. Ya kan? Misalkan dia ngambil yang ini nih, yang 60.842.000 yang paling bawah tuh, yang paling mahal tuh ya. Kemudian dia menjerumuskan bebek dungu untuk beli yang 67 juta ini. Kalau anaknya langsung, kalau saya tidak salah 10% dia dapat. Nah itu NFT dijual secara MLM. Di sini aja sudah norak gitu ya. Orang NFT-nya saja sudah tidak bisa menjamin keuntungan. Ini menjamin keuntungan pasti. Di sini saja saya nggak usah teruskan ya, jelaskan bahwa ini adalah penipuan. Lah kalau Anda masih percaya ya asli lah, Anda bebek super dungu lah ya. Nah di sini ada pemberitahuan nih ya, bahwa tadi yang Ustadz Fitube yang money game Ponzi juga namanya Midan Anis dikasih ucapan selamat ya. Hanya dalam waktu 14 hari, entar kita lihat sudah jadi promotion director. Iya, Midan Anis. Di sini ada lihat nih detailnya ya. Detailnya bilang apa itu? Selamat kepada Midan Anis atas promosinya menjadi direktur promosi Umeta dalam waktu 14 hari. Jadi promotion director gitu ya. Terima gaji mingguan berapa itu? 1,5 juta ya. Ini nggak pakai koma sih ya. Iya, 1,5 juta per minggu. Wih,
direktur tapi gajinya cuma 1,5 juta, dapatkan bonus promosi cepat 140.000, bla 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 bla. Jadi Ustadz ini baru ikut 14 hari, dia jadi promotion director. Hebat. Astaga, Anis. Nah, ini juga ada pemberitahuan peluncuran produk baru. Ya, sebenarnya ini ada ya, gambar ini dijual, tapi kali ini untuk NFT yang ini. Lalu lucu kan, NFT-nya sama dijual ke banyak orang. Geblek kan? NFT itu unik, satu NFT satu orang, masa dijual rame-rame untuk kesekian orang. Di sini aja kalau Anda ngerti NFT, Anda mau muntah kan? Tapi kalau Anda memang nggak ngerti, nanya dong sama orang yang ngerti gitu. Ya ini harganya lebih murah, lebih cepat kembali modal, lebih cepat untung, kira-kira begitulah promosinya. Oke? Aduh, saya pertama kali ngelihat ini langsung mau muntah gitu ya. NFT lah dijamin keuntungannya pasti, mana ada. Nah, sekarang saya mau membuktikan bahwa dia pakai situs ya. Anda masuk ke www.umetaswap.com ya. Walaupun ketika Anda ketik www.umetaswap.com nanti dia berubah namanya jadi h5.umetaswap.com ya. Nah, di sini kalau saya cek siapakah umetaswap.com, Anda lihat saja dia registrasi pertama kali 24 Maret 2022. Asumsi deh ya, dia registrasi websitenya, hari itu juga dia mulai jualan. Jadi 24 Maret, kita hitungnya Maret, April, Mei, Juni, sekarang Juli. Kan 24 kan menjelang akhir bulan ya. Ya ini baru sekitar 3 bulan lebih sedikit. Jadi kalau ada yang bilang ini sudah 1 tahunan gitu ya, bohong. Bohong banget ya. Nah di sini seakan-akan pura-puranya yang meregistrasi orang Hong Kong. Padahal saya nggak yakin yang meregistrasi orang Hong Kong. Mungkin dia pakailah orang yang tinggal di sana untuk registrasi bla bla bla, tapi yang punya belum tentu orang Hong Kong, bisa saja orang Indonesia. Ya. Jadi dari sini jelas bahwa Umeta ini yang menawarkan investasi di NFT ya, dan juga menawarkan pengembalian modal dan keuntungan dalam waktu singkat. Dan sudah pasti bohong, sudah pasti bodong, sudah pasti penipuan dan sekaligus money game Ponzi. Jadi kalau Anda yang dari Anda terlanjur masuk, jangan menjerumuskan bebek dungu yang lain. Ya, segera kalau Anda bisa kesempatan tariklah pelan-pelan dan stop. Ya, jangan dipromosikan lagi, kecuali Anda itu memang bebek culas yang sudah tahu ini adalah money game Ponzi, tapi tetap mempromosikannya kepada orang lain ya. Seperti Pak Mi dan Anis itu, saya nggak malu-malu lah sebut gitu ya, karena sudah terbukti track recordnya selalu menjual money game Ponzi. Ini juga money game Ponzi. Mau debat sama saya, mau di mana debatnya? Di SWI debatnya? Boleh, yuk kita bedah di SWI sekalian. Saya akan telanjangi bahwa ini benar-benar Ponzi. Jadi sekaligus ini sebagai laporan saya kepada SWI bahwa ini adalah money game Ponzi yang harus segera diberantas. Oke, demikian saja bahasan saya mengenai Umeta ini. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.